warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan biografi Peter L. Berger. Berger dilahirkan di Vienna, Austria pada tanggal 17 Maret 1929. Kemudian dibesarkan di Wina dan kemudian beremigrasi ke Amerika Serikat tak lama setelah Perang Dunia II. Pada 1949, ia lulus dari Wagner College dengan gelar Bachelor of Arts. Ia melanjutkan studinya di New York School for Social Research di New York. Pada 1955 dan 1956, ia bekerja di Evangelist Academy di Bethel, Jerman. Dari tahun 1956 hingga 1958, Berger menjadi profesor muda di Universitas North Carolina. Kemudian dari tahun 1958 hingga 1963, ia menjadi profesor madya di Seminari Teologi Hartford. Tonggak-tonggak karirnya yang berikutnya adalah jabatan sebagai profesor di New School for Social Research, Universitas Rutgers, dan Universitas Boston. Sejak tahun 1981, Berger menjadi profesor sosiologi dan teologi di Universitas Boston, dan sejak 1985 juga menjadi pemimpin Institut Studi Kebudayaan Ekonomi, yang beberapa tahun lalu menjadi Institut Kebudayaan, Agama, dan Masalah Dunia. Berger mempunyai istri yang bernama Brigitte Kellner Berger, dan ia mempunyai dua anak yang diberi nama Thomas Ulrich Berger dan Michael George Berger. Berger dikenal luas karena pandangannya bahwa realitas sosial adalah suatu bentuk dari kesadaran. Karya-karya Berger memusatkan perhatian pada hubungan masyarakat dengan individu. Di dalam bukunya The Social Construction of Reality, Berger bersama Thomas Luckmann mengembangkan sebuah teori sosiologis, masyarakat sebagai realitas objektif dan realitas subjektif. Analisis tentang masyarakat sebagai realitas subjektif menjelaskan proses di mana konsepsi individu tentang realitas dihasilkan dari interaksinya dengan struktur sosial. Ia menulis tentang bagaimana konsep-konsep atau penemuan-penemuan baru manusia menjadi bagian dari realitas kita, yang disebutkan sebagai proses objektivasi. Dalam proses selanjutnya, realitas ini tidak lagi dianggap sebagai ciptaan manusia melalui proses yang oleh Berger disebut sebagai reifikasi. Konsepsinya tentang struktur sosial membahas masalah pentingnya bahasa, yaitu sistem lambang yang paling penting dalam masyarakat manusia, serupa dengan konsepsi Hegel tentang Geist. Seperti sebagian besar sosiolog agama saat ini, ia salah ketika memprediksi bahwa sekularisasi akan terjadi di seluruh dunia. Dalam beberapa kesempatan, ia mengakui bahwa data-data justru membuktikan sebaliknya. Pada akhir tahun 1980-an, Berger secara terbuka mengakui bahwa agama, baik lama maupun baru, tidak hanya masih dipraktekkan secara luas, tetapi dalam banyak kasus bahkan dipraktekkan dengan penuh semangat, lebih daripada di masa lalu, terutama di Amerika Serikat. Ini saya akan menjelaskan tentang konteks lahirnya teori konstruksi sosial agama. Dari pengertiannya sendiri, konstruksi sosial itu merupakan teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini merupakan suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan, dalam artian penalaran teoritis yang sistematis, bukan merupakan suatu kajian yang historis mengenai perkembangan disiplin ilmu. Pemikiran Peter L. Berger dan Luckmann itu sendiri dipengaruhi oleh pemikiran sosiologi lain seperti Schwitzian tentang fenomenologi, Weberian tentang makna-makna subjektif, kemudian ada Durkheim tentang struktur, kemudian pemikiran Marxian tentang dialektika, dan pemikiran Herbert tentang interaksi simbolik. Asal-usul konstruksi sosial itu sendiri berasal dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan mengenai konstruktif kognitif. Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia dan Plato menemukan akal abadi. Kemudian diperkuat dengan
Aristoteles yang mengenalkan istilah informasi, substansi, esensi, materi, individu, dan relasi. Kemudian ada 3 macam konstruktivisme. Yang pertama adalah konstruktivisme radikal, dan yang kedua realisme hipotesis, dan yang ketiga konstruktivisme biasa. Dari ketiganya itu ada kesamaan, di mana konstruktivisme itu dilihat sebagai proses kerja kognitif. Proses kerja kognitif yang dimaksud ini adalah individu menafsirkan dunia realitas yang ada karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang yang di sekitarnya. Kemudian individu membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihatnya berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Dan inilah yang disebut dengan konstruktivisme sosial menurut Peter L. Berger dan Luhmann. Ya, di sini saya akan menyampaikan beberapa asumsi dasar teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Yang pertama, realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya. Yang kedua, hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul bersifat berkembang. Yang ketiga, kehidupan manusia dikonstruksikan terus-menerus. Dan yang keempat itu membedakan antara realitas dan pengetahuan, di mana realitas itu ialah kualitas yang terdapat di dalam kenyataan dan dibuktikan keberadaannya. Sedangkan pengetahuan itu didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas itu terbukti nyata. Ya, demikian. Selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar konstruksi sosial agama, yaitu pemahaman sosiologis mengenai kenyataan dan pengetahuan, yang kira-kira terletak di tengah-tengah antara pemahaman orang awam dan pemahaman filsuf. Orang awam biasanya tidak pusing-pusing memikirkan apa yang sudah nyata bagi mereka dan mengenai apa yang mereka tahu, kecuali jika tiba-tiba ada masalah yang mereka hadapi. Sementara seorang filsuf itu diwajibkan oleh profesinya untuk tidak menerima apa-apa begitu saja, dan mereka dituntut untuk memperoleh kejelasan yang semaksimal mungkin mengenai status yang paling dasar mengenai kenyataan dan pengetahuan. Sementara seorang sosiolog itu punya kesadaran yang sistematis mengenai fakta bahwa sebenarnya orang awam menerima begitu saja berbagai kenyataan itu sangat berbeda dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dan oleh logika disiplinnya, seorang sosiolog itu dipaksa untuk bertanya setidaknya apa perbedaan dari kedua kenyataan tersebut, yang mungkin dapat dipahami dalam kaitannya dengan berbagai perbedaan yang terdapat di antara kedua masyarakat. Dan pernyataan-pernyataan itu mengantarkan kita pada pemahaman bahwa kenyataan dan pengetahuan yang lahir dari konstruksi sosial atas realitas sehari-hari sangat dipengaruhi oleh individu memahami sesuatu berdasarkan kebiasaan atau habitus dan cadangan pengetahuannya. Penafsiran yang muncul sebagai efek relativitas sosial menjadikan sesuatu berarti berdasarkan definisi diri atas suatu objek. Selanjutnya yaitu mengenai konsep dari teori Blumer atau makna, pembahasan mengenai makna yang nampak dalam interaksionisme Blumer. Blumer bertumpu pada 3 premis utama yang melibatkan makna. Yang pertama, manusia bertindak
terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Jadi manusia itu bertindak terhadap sesuatu itu karena ada makna terhadap sesuatu tersebut gitu yang mereka pahami. Sementara yang kedua yaitu makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain. Jadi sesuatu tersebut itu memiliki makna diperoleh dari interaksi sosial dengan orang lain. Yang selanjutnya, makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung. Jadi makna tersebut yang makna itu menjadi sempurna ketika interaksi sosial berlangsung. Ya, terima kasih telah menonton video kami. Apabila ada kurang dan salah kami mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah.